Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga adalah pemerintah. Adanya unsur pemerintahan menimbulkan 2 konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran pemerintah dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia begitu banyak, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan. Apabila suatu kegiatan usaha ekonomi yang kita lakukan, tentu ada hal-hal yang harus kita penuhi. Perekonomian suatu negara ada pembagian 2 sistem, yaitu tertutup dan terbuka. Dalam perekonomian tertutup juga dikenal dengan kebijakan pemerintah atau tanpa kebijakan pemerintah. Dan dalam uraian makalah ini, kita akan membahas mengenai perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat, pajak, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam kaitannya dengan multiplier dalam perspektif Islam. Peraturan yang mengatur badan atau kelembagaan zakat. Karena memfokuskan pada pengelolaan salah satu sektor yang dibidik oleh undang-undang, pastilah ada ketentuan yang mengatur tentang keberadaan badan atau lembaga pengelolaan zakat, yang disebut dengan Badan Amil Zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinilai tidak optimal. Muncul dorongan untuk mengganti dan memperjelas substansinya agar lebih mengarah pada tujuan yang lebih terukur. Beberapa alasan perubahan itu perlu dilakukan, diantaranya yaitu 1. Tidak maksimalnya peran pemerintah dan lembaga zakat dalam mengelola, mendistribusikan, dan mengumpulkan zakat. Yang kedua, belum jelasnya penentuan wajib zakat, barang-barang yang dizakati, nisab, dan batas saulnya. Yang ketiga, belum maksimalnya pengelolaan zakat memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi. Peraturan yang mengatur badan atau kelembagaan zakat. Kondisi tersebut yang melatar belakangi perubahan Undang-Undang Nomor 38/1999 yang bertujuan untuk memaksimalkan peran infak, zakat, dan sodako untuk pembangunan umat. Perubahan tersebut melahirkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23/2011 mengenai pengelolaan zakat. Meskipun terdapat beberapa perubahan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru ini memiliki beberapa kesamaan, diantaranya adalah fokus yang cukup mendalam mengenai keberadaan badan atau lembaga pengelola zakat. Ruang lingkup kewenangan pengumpul zakat. Yang pertama adalah pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat, yaitu pada lembaga negara. Yang kedua adalah kementerian atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga adalah badan usaha milik negara. Yang keempat adalah perusahaan swasta nasional dan asing. Yang kelima adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan yang keenam adalah kantor-kantor perwakilan negara asing atau lembaga asing. Dan yang kedua adalah pengumpulan zakat secara langsung dilakukan melalui sarana yang disediakan oleh Basnas. Pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak sangat dibutuhkan karena digunakan untuk biaya pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum. Besarnya peran pajak dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan negara perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peranan Direktorat Jenderal Pajak saja atau Dirjen Pajak, tetapi diperlukan juga partisipasi dan antusias dari para wajib pajak sendiri. Akan tetapi sektor pajak yang termasuk komponen utama penerimaan negara belum mencapai target. Slide selanjutnya yaitu penerapan tarif pajak. Dalam penerapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan.
Menurut penelitian Permatasari dan Laksito pada tahun 2013, jika tarif pajak tinggi, maka penggelapan pada pajak pun akan tinggi. Jika dihubungkan dengan teori motivasi milik Hilgard dan Atkinson pada tahun 1979, maka wajib pajak akan membuat motivasi penilaiannya tersendiri terhadap tarif pajak yang berlaku. Jika merasa tarif pajak yang berlaku terlalu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Seharusnya dengan adanya pajak, maka ketersediaan fasilitas akan semakin banyak. Peranan penerimaan sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang selanjutnya adalah investasi. Menurut Sunaria tahun 2003, investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva atau harta yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian atau produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi. Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Lalu investasi juga adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga dilihat dengan kaitannya. Suatu pertambahan dan pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, di mana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk berinvestasi. Sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya, kesempatan dan investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga. Sekian, terima kasih. Jenis investasi dan produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain: 1. Tabungan, 2. Deposito, 3. Reksadana, 4. Obligasi, 5. Saham, 6. Emas, 7. Properti atau gedung ataupun tanah. Investasi di Indonesia. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan keadaan yang menggembirakan. Pada tahun 2007, total investasi di Indonesia mencapai 983,9 triliun atas dasar harga berlaku. Angka ini hampir 17 kali lipat dibandingkan investasi pada tahun 1990 yang sebesar 58,9 triliun. Investasi tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat atau swasta. Dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian serta multiplier. Ketika pembahasan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, besarnya multiplier perekonomian 1 atau 1-B, bagaimana multiplier setelah masuknya pemerintah dalam sistem ekonomi atau perekonomian 3 sektor, seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Masuknya unsur pemerintah menimbulkan dampak pada dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran berupa government expenditure dan sisi penerimaan berupa pajak atau tax. Dampak pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap keseimbangan perekonomian serta multiplier. Ketika membahas ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, besarnya multiplier perekonomian pada masuknya unsur pemerintah menimbulkan dampak pada dua sisi, yaitu dari sisi pengeluaran berupa government expenditure dan sisi pemerintah berupa pajak. Multiplier perekonomian dengan adanya pajak tetap tidak mengalami perubahan. Multiplier perekonomian dengan sistem pajak proporsional.
Multiplier dengan adanya pajak proporsional berbeda dengan multiplier dalam perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan perekonomian dengan kebijakan pajak tetap. Penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan fiskal adalah pertambahan pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat dari efek pengurangan pajak. Hampir semua pajak mempunyai sifat meningkatkan biaya produksi dan harga jual pada barang dan juga dikenakan secara langsung pada pendapatannya, bukan pada harga barang. Maka kemampuan pajak dalam mempertahankan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat belum dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan zakat.